mengambil pengaruh dengan Al-Quran tersebut. فإنهم قد تلقوا القرآن الكريم من الرسول القدوة عليه الصلاة والسلام مدركين مدى الشرف الذي حبهم الله به, yang mana mereka telah bertalaki Al-Quran dari Ar-Rasul Qudwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faja'aluhu ghadha'a arwahihim wa quta qulubihim wa qurrata a'yunihim fatahurat bihi nufusuhum wa saluhat bihi ahwaluhum. Jadilah mereka para salafus saleh menjadikan Al-Quran tersebut makanan pada ruh-ruh mereka, makanan pokok dan makanan hati mereka, yang mengisi hati-hati mereka dan penyejuk mata mereka. Dengan hal tersebut, dengan Al-Quran tersebut, sucilah jiwa-jiwa mereka dan baiklah keadaan-keadaan mereka. Nah, ini pedimah dari penulis. Beliau kemudian menyebutkan Abu Bakar. Famin haula'i Abu Bakrin Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu siddiqu hadhil ummah. Termasuk di antara mereka adalah Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu taala anhu, siddiqnya umat ini, yang membenarkan dari umat ini. Beliau disebut as-siddiq karena yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang dewasa. Awwalu man amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa saddaqahu. Orang yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membenarkannya. Yaqulu alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Seandainya saya boleh mengambil dari umatku kekasih, niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian penulis mengatakan wal qailu ma, beliau juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali ahadin indana yadun illa kafa'nahu ma khala Abu Bakrin fa inna lahu indana yadan yukafi'uhu Allahu biha yaumal qiyamah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada seorang pun dari kami, dari seluruh para sahabat, kecuali telah kami balas. Illa kafa'nahu, kami balas. Sudah dibalas oleh Nabi SAW. Kecuali Abu Bakar. Karena Abu Bakar ada sebuah hak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan memberikannya, membalasnya pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kana radhiyallahu anhu rajulan baka, adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu laki-laki yang cepat menangis. Sari'ul dum'ati hina yaqra'ul Qur'an. Cepat meneteskan air mata ketika membaca Al-Quran. Au yaqumu fis shalah, atau ketika di dalam salatnya. Falamma amara alaihi salatu wassalam ayya umman nasa bis salati qalat Aisyah, "Ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq." Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk Abu Bakar agar mengimami manusia, Aisyah mengatakan, putri beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang raqiq, lemah atau cepat menangis." Fi ba'di riwayat, rajulun asif idza qama maqamaka la yasma'un nasu qira'atahu min kathratil buka. Adalah laki-laki yang lemah, artinya yang cepat menangis. Jika dia menggantikan posisimu, manusia di belakangnya tidak mendengarkan bacaannya karena banyak menangis. Rawahu Muslim. Wa kana nadyu sauti husnut tilawati fihi thiqatun wa khusyu'un. Adalah suaranya yang baik, juga terdapat lemah lembutan dan kekhusyuan. Walidzalika lamma kana fi jiwari ibn Dugunnah qalat Quraisyun lamma afsa'aha ta'athara an-nisa wa sibyan bi tilawatihi. Ini ketika
Abu Bakar, para wanita dan anak-anak terpengaruh dengan bacaan Abu Bakar. Orang Quraisy mengatakan kepada Abu Bakar, "Murra Abu Bakrin falya'bud rabbahu fi darihi wal yasil fiha ma syaa wal yaqra ma syaa." Perintahkanlah Abu Bakar agar dia menyembah Tuhannya di rumahnya dan menyambung dengan sholat tersebut kepada Tuhannya, dan dia membaca apa yang dia baca, terserah dia membaca. Karena dulu kan Abu Bakar sempat sholat di samping Ka'bah itu kan, kemudian anak-anak dan perempuan melihatnya sehingga mereka ikut merasakan kekhusyuannya dan menangis. Takutnya mereka semakin banyak menambah orang yang masuk Islam, sehingga orang kafir Quraisy mengatakan seperti ini. Wala yu'dhina wala yasta'din bis salati wal qira'ati fi ghairi darihi. Dan orang kafir mengatakan, jangan Abu Bakar tersebut mengganggu kami, juga jangan terang-terangan di dalam salat dan bacaan di selain rumahnya. Fafa'ala Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun melaksanakan hal tersebut. Fazdahama alaihi nisa'ul musyrikina wa abna'uhum yastami'una tilawatahu muta'athirina bibukaihi wa riqqatihi wa udhubati sautihi. Maka para wanita pun berdesak-desakan dan anak-anak mereka karena mendengarkan bacaan tersebut. Fa'arsalu ila bani Dugunnah fa'akhbaruhul khabar. Faqala lahu ibnu Dugunnah, ya Abu Bakar, qad alimta alladhi aqadtu laka alayhi fa imma an taqtasir ala dhalika wa imma an tarji ila dhimmati. Fa inni la uhibbu an tasma'al arabu anni akhfaztu fi aqd anni akhfartu fi aqdin rajulin aqadtu lahu. Faqala Abu Bakar, fa inni arudda ilaika jiwarika wa ardi bi jiwarillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Ibnu Dugunnah mengatakan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau telah mengetahui apa yang aku ikat untukmu di jaminan tersebut. Fa imma an taqtasir, adapun hendaknya engkau ada beberapa pilihan, dan engkau menyudahi hal tersebut atau engkau kembali kepada zimmati, maksudnya sudah tidak saya jamin lagi. Fa inni la uhibbu an tasma'al arabu anni akhfartu fi aqdi rajulin aqadtu lahu. Dia tidak ingin melepas, tidak ingin orang Arab mendengar dia sudah melepaskan dari akad yang baru. Artinya kalau sudah dilepaskan tidak kembali lagi. Ini pada intinya ini adalah kelemah lembutan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang fa inni arudtu ilaika bi jiwarika wa ardi bi jiwarillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini anak belum paham maksudnya. Nah, wa yudzakiru Abu Bakr halahu wa hala ashabihi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadima ahlul Yaman fi zamanihi wa kanat lahum riqqatan fi qulubihim. Falamma sami'ul Qur'ana ja'aluhu yabkun faqala Abu Bakar hakadha kunna thumma qasatil qulub. Dan Abu Bakar juga mengingatkan, menyebutkan keadaannya dan keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ahlul Yaman datang pada zaman dan adalah pada orang-orang Yaman tersebut hatinya lembut, maka natriqatan fi qulubihim. Maka ketika orang-orang Yaman tersebut datang menuntut ilmu di Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka pun ketika mendengar Al-Quran, ketika maka mulailah mereka menangis. Ja'alu yabkun, mulai menangis. Faqala Abu Bakar pun mengatakan, demikianlah kunna, dahulunya kami seperti ini. Tsumma qasatil qulub, kemudian hati tersebut menjadi keras. Wa an Zaid bin Arqam anna Abu Bakr istasqa fa'ata bi ina'in fihi ma'un wa asal. Dari Zaid bin Arqam
bahwasannya Abu Bakar minta air minum. Fa'utiya bi'ina'in fihi ma'un wa asal. Maka didatangkan dengan bejana di dalamnya terdapat air dan madu. Dapat air dan madu. Falamma adnahu min fihi baka wa abka man haulahu. Ketika air tersebut didatangkan, didekatkan kepada mulut beliau, beliau menangis dan membuat menangis orang yang di sekitar beliau. Fasakata thumma ada. Kemudian beliau diam, kemudian kembali thumma ada fabaka. Kemudian beliau kembali menangis. Hatta dhannu alla yaqdiru ala musa'alatihi. Nah, thumma masaha wajahu wa kaffa 'anil buka. Kemudian beliau mengusap wajahnya dan menahan dari tangisan. Artinya menahan tangis. Faqalu ma hajaka ala hadzal buka? Apa yang membuatmu menangis? Ini para sahabat yang di samping Abu Bakar ketika beliau sudah enggak terlalu menangis, sudah mulai tidak sesenggukan. Faqala Abu Bakar mengatakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala yadfa'u syai'an yaqulu. Dulu saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau seakan-akan menolak sesuatu, seakan-akan mencegah sesuatu. Padahal kemudian beliau mengatakan ilaika anni, menjauhlah dariku, menjauhlah dariku. Walam arma'ahu ahadan, dan padahal tidak ada seorang pun. Faqultu ya Rasulullah araka tadfa'u anka syai'an. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya melihat engkau menolak sesuatu, kayak membuat jauh itu, menolak. Wala ara ma'aka ahadan, saya tidak melihat seorang pun bersamamu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadhihi dunya tamatsalat li bima fiha. Inilah dunia ditampakkan kepadaku dengan segala isinya. Faqultu laha, aku mengatakan kepada dunia tersebut, ilaika anni, menjauhlah engkau dariku. Fatanahat wa qalat, maka dunia tersebut menjauh dan dia mengatakan, ama wallahi la infallat minni la yanfallat minni man ba'daka. Demi Allah, seandainya engkau pun selamat dariku, maka tidak selamat dariku siapa orang-orang yang setelahmu. Ini dunia mengatakan seperti itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika engkau selamat dariku, maksudnya jika Nabi selamat dari fitnah dunia tersebut, tidak selamat dariku dari fitnah dunia man ba'daka, orang-orang setelahmu. Fa khasyitu an takuna qad lahiqatni fadzaka alladhi abkani. Maka saya takut itu yang membuatku menangis tersebut telah menjumpaiku. Maka itulah yang jadi seperti itu. Jadi padahal ini yang datang kepada Nabi SAW adalah air dan madu. Maka bagaimana lagi ketika sudah, apalagi kita pada hari ini sudah banyak kenikmatan dunia yang kita lihat, yang kita nikmati. Mungkin seorang membawa uang 50.000, 10.000, mungkin beli 50.000, 100.000 ke tempat nasi padang misalnya, itu semua makanan sudah ada, sudah lengkap, bisa dinikmati. Nah, ini kenikmatan dunia yang bisa kita lihat, kita rasakan. Ini kenikmatan air dan madu membuat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menangis karena mengingat Rasulullah SAW juga pernah menangis ketika bersabda seperti ini. Maka selanjutnya penulis mengatakan, inna min taufiqillahi li'abdihi an yarzuqahu al-hikmata wa thabata wa husnal istidlali bi kitabillahi azza wa jalla wa tadhkiri bi ayatillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fil fitani wal mushtabihat. Sesungguhnya dari taufik seorang hamba, dari taufik Allah kepada hambanya adalah Allah memberi hikmah dan kekokohan dan baiknya pendalilan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, dan mengingat dengan ayat-ayatnya dan sunnah Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam di dalam fitnah-fitnah dan hal-hal yang mustabihat.
wan nawazil al-mu'addalat, dan perkara-perkara yang kekinian, kontemporer. Wa hadza ma kana li Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu lamma tuwfiya Ibnu Abbasin, lamma tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر يكلم الناس. Adalah Abu Bakar keluar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, sedangkan Umar mengatakan kepada manusia, karena Umar belum percaya kalau Nabi meninggal. Umar yakinnya bagaimana? Umar yakinnya bahwa Rasulullah itu pingsan, sebagaimana Nabi sebelumnya ada yang pingsan, kemudian Allah akan kirimkan kembali, Allah akan bangunkan kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ijlis ya Umar, duduklah wahai Umar. Duduklah wahai Umar." Kemudian Umar enggan untuk duduk, sahabat Umar. Fatashahada Abu Bakrin faqala. Kemudian Abu Bakar bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Kemudian amma ba'du, beliau mengatakan, "Faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata." Siapa di antara kalian yang mau menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal, telah wafat. Wa man kana minkum ya'budu Allah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa di antara kalian yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Zat yang maha hidup, tidak pernah mati. Innallaha ta'ala qala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Dan tidaklah Muhammad adalah kecuali seorang utusan, telah berlalu sebelumnya utusan-utusan. Afa imma ta'au qutilan qalabatum ala aqabikum. Apakah jika dia meninggal, atau apakah jika dia Muhammad meninggal, kalian kembali kepada kekafiran? Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Siapa yang kembali kepada kekafiran, maka tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Qala wallahi laka anna an-nasa lam ya'lamu anna Allah azza wa jalla anzala hadhihi al-ayata hatta talaha Abu Bakrin. Maka demi Allah, Ibnu Abbas mengatakan, seakan-akan manusia tidak tahu bahwasanya Allah SWT, para sahabat maksudnya, bahwasanya Allah SWT telah menurunkan ayat ini sampai Abu Bakar membacakannya di hadapan para sahabat, karena saking kondisinya, saking gentingnya. Fatalaqqaha minhun nas kulluhum. Maka itu dibaca manusia seluruhnya. Fama nasma'u basyaran minan nasi illa yatluha. Maka tidak ada seorang manusia pun kecuali membacanya. Wa qala Umar, wallahi ma huwa illa an sami'tu Abu Bakrin talaha faqa'atu hatta ma tuqlini rijlaya wa hatta ahwaitu ila al-ardi wa araftu hina sami'tuhu talaha anna Rasulullah SAW qad mata. Maka Umar pun mengatakan, demi Allah, saya juga mengetahui ayat ini ketika dibaca oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sampai bergetar kedua kaki beliau, sampai hampir saja beliau jatuh ke tanah. Ini adalah kisah yang sangat dahsyat sekali, bagaimana para sahabat seakan-akan baru mengetahui ayat ini sudah Allah SWT turunkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Kemudian dari wasiat dan wajangan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, wa kanat wasayahu wa khutabuhu radhiyallahu anhu minal hidayati wa dilalati ayatil Qur'anil Karim wa fi rihabihi wa dhilalihi. Dan adalah
wasiat-wasiat Abu Bakar berada di bawah naungan Al-Quranul Karim. Dan di antara wasiat beliau adalah ucapan beliau, amma ba'du fa inni usikum bitaqwallah. Adapun setelah itu, saya nasihatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wa antafnu alaihi bima huwa lahu ahlun. Dan juga kalian memujinya, yang mana itu dialah yang berhak dipuji. Wa antakhlitur raghbata birrahbah. Hendaknya kalian mencampurkan antara raghbah, keinginan, dan rasa takut. Jadi untuk menasihati manusia diimbangi, jangan ditakut-takuti terus. Jangan seperti ini, nanti masuk neraka. Jangan seperti ini. Jangan dibilang jangan terus, juga jangan ditakut-takuti terus. Dengan harapan juga, dengan rasa takut dan harapan. Rahbah, harapan. Diberitahu antara, orang yang beriman seperti ini, mendapat balasan surga dan demikian. Wa tajma'ul ilhafa bil mas'alah. Tajma'ul ilhaf bil mas'alah. Fa inna Allah Ta'ala athna ala Zakaria wa ala baitihi faqala. Karena Allah SWT memuji kepada Zakaria, Nabi Zakaria dan keluarganya di dalam ayatnya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashin. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan dan berdoa memohon kepada kami dalam keadaan berharap dan takut. Wa kanu lana khashin. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Tsumma alamu ibadallah, kemudian ketahuilah wahai hamba Allah, annallaha ashtara minkum al-qalil al-fani bil katsiril baqi. Sesungguhnya Allah membeli dari kalian yang sedikit yang fana ini dengan hal yang banyak dan yang kekal. Wa hadza kitabullahi fikum, ini adalah Quran di tengah kalian. La tafna ajaibuhu, tidak pernah habis keajaiban-keajaiban. Wala yutfi'u nuruhu, dan tidak habis cahayanya. Fasaddaqu qawlahu, benarkanlah ucapan Al-Quran tersebut. Wantasihu kitabahu, dan memberi nasihatlah dengan Al-Quran tersebut. Wastasbiru fihi liyaumil dzulmah, dan bersabarlah di dalamnya, di dalam Al-Quran tersebut, untuk hari yang penuh kegelapan, yaitu di hari akhirat. Kemudian di antara ucapan beliau, wa min khitabihi wa min khutbatihi qawluhu thumma tafakkaru ibadallah fi man kana qablakum aina kanu amsi. Kemudian fikirkanlah wahai hamba Allah terhadap orang-orang sebelum kalian. Aina kanu amsi, di mana mereka kemarin. Wa aina humul yaum, dan di mana mereka sekarang. Ainal mulukul ladzina kanu atharul arda wa amaruha, di mana para raja-raja yang mereka memakmurkan bumi. Qad nasaw wa nusiya dzikruhum, sungguh telah lupa dan dilupakan penyebutan mereka. Fahumul yauma kalla syai'un, maka mereka pada hari ini tidak sesuatu apapun. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'lamun. Itulah rumah-rumah mereka sudah hancur dengan disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya hal tersebut terdapat tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Wahum fi dhulumatil qubur hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Wa aina man ta'rifuna min ashabikum wa ikhwanikum, dan di mana yang kalian kenal dari sahabat kalian dan teman-teman kalian. Qad waradu ala ma qaddamu, mereka telah mendatangi apa yang telah mereka amalkan. Fahallu syaqwah was sa'adah, maka mereka menjumpai kecelakaan ataupun kebahagiaan. Innallaha ta'ala laisa bainahu wa baina ahadin min khalqihi nasabun yu'tihi bihi khairan. Sesungguhnya Allah tidak ada antara Allah tersebut dan seorang hamba dari hamba-hambanya nasab. Fala yusrifu anhu su'an illa bi ta'atihi wa tiba'i amri. Tidak kecuali dengan
ketaatan dan mengikuti perintahnya. Dan adalah Abu Bakar wa kana la yaghibu anhu al-Qur'an wal hathu 'ala al-istidlali bihi hatta fi istihdarihi fa innahu lamma hadarahu al-mautu tamathalat Aisyatu bi hadzal bait. Adalah ketika menjelang wafatnya Aisyah, menjelang wafat Abu Bakar, Aisyah mengatakan, "Wa'adilu ma yughnil hidaru anil fata idza hasyar yauman wa daqa biha sadru." Yang melambangkan kesedihan. Ini saya tidak tahu artinya per kata per kata. Menunjukkan kesedihan Aisyah radhiyallahu taala. Faqala Abu Bakar mengatakan, "Laisa kadzalika ya bunyah, walakin quli." Bukan hal demikian wahai putriku, akan tetapi ucapkanlah, quli waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang kematian tersebut dengan benar-benar, dengan kebenaran, itulah hal yang kalian selalu lari darinya. Thumma qala unzuru thawbayya hadaini faghsiluhuma thumma kaffinuni fihima fa innal hayya ahwaju ila jadidi minal mayyit. Kemudian lihatlah kepada dua kainku ini dan cucilah keduanya. Thumma kaffinuni fihima. Kemudian kafankanlah aku dengannya, dengan kedua tersebut, karena sesungguhnya yang hidup lebih butuh kepada yang baru dari orang yang telah meninggal. Maka ini baru sekelumit dari kisah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang subhanallah kehidupan beliau tidak pernah habis kalau kita baca dan kita mendengar dari ustaz-ustaz tentang kehidupan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nanti insyaallah ke depan pertemuan ke depan kita akan membaca tentang sekilas dari sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka yang disebutkan di dalam buku penulis ini disebutkan secara sekilas. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini menambah semangat kita semua untuk membaca Al-Quran, juga mengingatkan yang di sekitar kita untuk terus amalkan dan menyebarkan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat dan orang-orang di sekitar kita. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya saya bermohon maaf dan datangnya dari saya sendiri dan dari syaitan. Mungkin sementara kita cukupkan sampai sini teman-teman sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah barakallahu fiik Ustaz Khalifatul Amin. Nah. Ahlan Syekh Hisham. Novel Hisham. Alhamdulillah salam marhaban ya Syekh. Alhamdulillah. Wain Indonesia? La baqi fi Saudi. Subhanallah. Hayyakallahu.